kita seperti biasa. Selamat siang, Mas Tio. Halo, selamat siang semua yang udah hadir. Mas, kita jumpa di format Ya, baru ya. format baru maksudnya? Oh, Kelihatan enggak? tampilannya baru. Oh iya ya. Iya, Oh, jadi keluarnya dua kotak ini ya. iya. Oh ya, oke. Oke, Mas. Keren. Ya, diperkenalkan narsum kita siang hari ini. Oke, narsum kita kali ini namanya Dokter Saraswati. Dan seperti Hmm. biasa, aku belum tahu kepanjangan belakangnya. Belum tahu aja aja. Jadi dimaklumin ya, karena aku nggak mau pelajari itu. Yang aku tahu ya simple-simple, SPPD, tahu. Kalau Eh, eh. neurologi tahu. Kalau ini mungkin nanti Mbak Saraswati sendiri yang menjelaskan kepanjangannya apa. Jadi biar biar buat pengetahuan juga, kan banyak orang awam yang juga sering nggak ngerti di belakangnya apa kan. Aku juga sambil masih belajar sih. Yang paling gampang sih memang gelar di depan kayak aku gitu, RM tuh paling mudah. Nah, jadi 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 kali ini nih kita mau mau ini nih mau dapat sharingnya dari Mbak Saraswati, dari mulai awal kenal KF dari siapa misalnya, ada yang ngasih tahu atau tiba-tiba masuk ke grup sendiri misalnya karena lagi browsing-browsing ya, atau terus misalnya pada saat mau menjalankannya apakah ada alasan tertentu, misalnya karena saya ada keluhan ini atau niat tertentu. Nah, setelah itu apa yang didapat setelah menjalankan, apakah ada perbaikan-perbaikannya, apa ada apa kesulitan dan kendalanya. Nah, terus yang berikutnya respon lingkungan dan sejawat. No, sorry, respon keluarga biasanya paling penting ya, keluarga dulu, baru lingkungan dan sejawat yang sudah pasti. Mungkin bakal di komen atau gimana karena ini gaya hidup KF anti mainstream. Dan mungkin nanti juga ada pertanyaan yang masih mengganjal di Mbak Saraswati seputar KF yang mungkin bisa ditanyakan ke aku juga. Nanti insya Allah jadi apa jawaban itu jadi konsumsi untuk audio Spotify dan juga nanti yang upload berikutnya. Oke, nggak berlama-lama, silakan lanjut dengan Mbak Saraswati. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Terima kasih sekali Mas Budi, Mas Teo, ini suatu kehormatan buat saya. Karena memang saya ini biasa dikenal orang yang dalam posisi out of the box. Apa kegiatan saya itu juga termasuk yang seperti itu gitu. Jadi kalau di KFLS ini sering sulit dipercaya orang, saya pun juga sudah siap menjadi orang yang tidak percaya, tapi akhirnya menjadi bagus. Oke, jadi kalau tadi Mas Tio menanyakan saya cuma seorang dokter umum biasa. Kemudian saya mempelajari tentang psikologi, sehingga master saya tentang psikologi. Ini artinya nggak kesampaian jadi psikiater nih ceritanya. Kemudian FIAS itu adalah Fellow Indonesian Association Sexolog. Jadi beberapa tahun yang lalu sampai kemudian tahun 2000 berapa ya 2013-an itu kalau di Malang orang mengenal saya sebagai seksolog. Jadi banyak di radio saya siaran tentang seksolologi. Kemudian di tahun 2006 kebenaran suami saya sakit. Saya berkenalan dengan salah satu penemu Dr. Greta yang akhirnya saya beralih untuk mempelajari itu. Mungkin teman-teman juga sudah banyak yang tahu tentang balur. Akhirnya tahun 2013-an saya memutuskan untuk tidak membawa cetak saya sebagai seksolog supaya orang nggak bingung gitu kan, nanti pertanyaannya jadi bingung juga gitu. Tapi apapun, insya Allah saya masih tetap bisa menjawab yang itu karena saya masih berada di sana. Itu kira-kira latar belakang saya. Jujur saya mengenal tentang keto, bermulanya mungkin saya sepotong keto gitu dulu deh, ketosis gitu ya. Itu memang dari saudaranya Dr. Wulan Arton. Jadi kebenaran kakak beliau saya rawat dan selenting-selenting gitu ya saya dengar menerapkan tentang diet ini.
saya lihat progresnya juga cukup bagus gitu ya. Udah itu selesai di situ aja, cuma saya nguping-nguping aja sedikit gitu. Sampai akhirnya pada saya sempat pergi jalan-jalan bareng dengan dokter Bulan itu kalau nggak salah tahun Desember 2019 atau awal 2020 ya. Kami jalan, beliau memang sedang mengeterapkan cukup tertib ya, kita bagian goda-goda aja, kalau sarapan dia nggak sarapan kita goda-goda gitu. Untuk membobolkan dia maksudnya. Nah, tapi saya lihat memang pertama saya lihat badan dia lebih kurus gitu ya. Itu saya pikir adalah suatu proses. Nah, selanjutnya Dokter Satra itu kemudian share di grup kami, saya kebetulan seangkatan ya dengan Dokter Satra, tentang TFH ini. Jadi itu tahun 2021 awal ya, saya lupa sekitar bulan apa ya, Maret atau apa itu ya. Itu kemudian saya mulai mengikuti TFH-nya beberapa saat, kemudian saya diam-diam mencoba, banyak hal yang bisa saya rasakan memang, karena saya memang bekerja di suatu lembaga penelitian yang relawan saya ini adalah penderita gitu. Akhirnya saya mencobakan juga untuk mereka. Tentunya saya nggak adil dong kalau saya nyuruh orang tapi saya tidak melakukannya sendiri. Sehingga saya pun juga harus mencobakan pada diri saya gitu. Dan yang saya rasakan memang lumayan gitu ya, dalam artian lumayan saya mencoba merubah mindset saya mencoba mengertikan pada lingkungan terdekat saya, suami, anak-anak gitu ya. Dan saya beruntung kebetulan anak saya, menantu saya ini bikin catering yang konsumennya itu macam-macam. Ada yang nggak mau gula lah, ada yang nggak mau inilah gitu ya. Sehingga saya juga, ini memang ternyata orang untuk menuju sehat ini banyak cara. Banyak cara yang dia pilih, tentunya semua punya suatu alasan. Mana yang paling cocok itu monggo saja gitu menurut saya. Sehingga kemudian saya mencobakan mengajak suami saya, memang betul tidak gampang mengajak pasangan, karena kalau mengajak pasangan itu yang pertama adalah nggak dipercaya duluan gitu kan. Nah barulah saya mulai menunjukkan bagaimana pola yang saya coba terapkan gitu ya. Kalau dia komentar kalau puasa sih saya bisa aja gitu, tapi yang lainnya masih belum gitu. Nah itu salah satu seni barangkali ya untuk kita memulai melakukan suatu diet keto. Nah kemudian pada saat saya sudah mulai menjalankan gitu, saya lupa bahwa suatu saat, saya lupa berapa waktu gitu ya, berapa bulan, itu saya memang jujur aja kok saya sering diare ya. Kalau di dunia kedokteran ini kalau kita diare ini kan pikirannya juga macam-macam nih, bisa suatu penyakit, apakah ini satu proses, itu yang menjadi tanda tanya. Dan orang kemudian melihat saya, kok kamu jadi kurus ya, kok kelihatan kering. Nah berarti saya bilang, ini berarti ada sesuatu yang masih salah pada diri saya. Tapi by the way dalam perjalanannya ternyata tidak juga. Artinya orang sudah melihat saya kelihatan segar kembali. Kalau kelihatan tampak muda itu wajarlah gitu ya, wajarlah gitu, karena teman-teman pasti juga seperti itu. Mungkin saya agak GR ya, agak GR itu Mbak Ari ada di sana. Umur saya tahun ini sudah 60 tahun. Saya sudah punya Masa Mbak? Iya betul. Nah cucu saya juga bentar lagi udah masuk SD. Saya bersyukur sekali mengikuti KFLS ini membuat saya jujur stamina saya cukup bagus. Memang saya belum menguji itu tadi ajakannya naik ke Bromo ini ngajak Mas Tio ini, saya belum mencoba lagi ini. Kuat nggak ini? Aku udah pernah. Tapi kalau di kondisi dengan body fat skala 6% kayaknya aku nyerah. Karena aku sendiri jujur sejak body fatku udah mulai turun sampai kena 8%, itu di situ aku udah mulai rasa AC kamar itu aku harus dinaikin. Karena apa? Berasa banget, tipis banget kulitku berasa. Jadi kalau
yang dengan dulu aku masih 13-14% di Bromo banyak saksinya aku kedinginan. Apalagi sekarang, waduh. Keren deh. Ya, ya, tapi yang penting perlu diuji nyali nih Mas. Nggak harus di Bromo sih banyak. Mau ke Semeru juga bisa, lebih tinggi. Ya. Siang-siang jangan malam-malam, kalau Bromo itu selalu malam karena kejar sunrise. Aku tuh bukan Matahari. orang malam. Aku tim pagi. Kalau pagi siang, wah powerful. Tapi kalau udah malam, aduh, udah lemot on, udah tinggal tepar. Susah begadang. Ya, tapi paling tidak saya pribadi juga merasa seperti itu. Saya juga sudah lama ketemu Mbak Ari, ini wajah saya berubah apa enggak gitu ya Mbak Ari. Tapi yang jelas memang saya merasakan daya tahan tubuh saya lebih bagus. Saya bersyukur beberapa hari yang lalu, minggu kemarin ya, suami saya terpapar COVID, ya mungkin juga karena dari pasiennya. Kemudian anak saya justru sesudah booster, kita periksa loh lah kok ternyata positif juga gitu. Dan yang bertahan adalah saya dan cucu saya. Nah mungkin ini saya berharap salah satunya justru juga karena saya betul-betul bisa menekan karbo itu sendiri, sehingga betul kata Dr. Pimpi itu, jangan jadi host yang baik deh buat COVID, suruh pergi aja dia, nggak usah dikasih makan gitu. Saya setuju itu, alhamdulillah sampai dengan hari ini insya Allah baik-baik saja, semua sekarang sudah negatif. Saya pun bersyukur tetap sehat. Yang jelas tetap saras nih Mas Tio. Mudah-mudahan Mas Tio ngerti artinya saras ya. Saras apa ya? Saras apa? Aduh, kamu kan kejadiannya kalau RM nggak boleh di. Percaya aja udah pintar itu pasti bahasa Jawa kan. Saras. Apa Iya, Mas Mas Budi? Aku juga nggak tahu. Yang Budi nggak tahu lah. Berarti aku dimaksud. Aman, pasti aman. Saras itu sembuh Mas. Jadi selalu sehat nih. Saras itu sembuh, gitu. Sehat jadinya. Jadi kalau orang tanya gimana, oh saras gitu. Makanya saya bekerja di lembaga penelitian itu, klinik saya tulis rumah sehat supaya orang yang masuk sakit keluarnya sehat, bukan rumah sakit. Kalau leres apa? Leres. Lares itu benar. Kalau leres itu benar ya? Ya. Leres benar. Iya. Jadi mungkin itu Mas Tio yang bisa saya sampaikan. Ada banyak hal sih sebetulnya yang ingin saya tanyakan ya, karena kebenaran tadi yang saya cerita, saya punya banyak relawan yang kebenaran apa ya, contohnya ini modelnya ini salah satunya suami saya dengan cancer yang survive ya sampai dengan sekarang. Tapi banyak juga yang di tempat kalau suami saya kanker kelenjar limfoma yang terdiagnosa tahun 2006. Mang Hodgkin. Iya. Jadi sampai sekarang alhamdulillah survive. Nah tentunya karena modelnya suami saya sebagai cancer, banyak sekali mereka yang datang, ada nasofaring dan sebagainya, leukemia dan sebagainya. Nah banyak hal yang ingin saya tanyakan. Pertama yang basic dulu Mas, saya kemarin tertarik juga pada saat TFH dengan Mbak Yuli ya kalau nggak salah ya, banyak berputar tentang nutrisi ya, tentang nutrisi. Ini kalau kita ini seringkali pertemuan atau rapat, ini kan ada schedule, ada rundown acara tuh biasanya pagi kita ada breakfast gitu ya, oke kita lewat. Kedua ada tea break, ada lunch, tea time. Nah ini sebetulnya bagaimana sih kita ini mensiasatinya gitu ya? Oh, mensiasati dalam situasi. Ya artinya kadang-kadang sih kan ada juga sih yang ngomong amat sih nggak makan gitu. Kita bukan masalah makan nggak makannya sih sebetulnya, tapi sebenarnya ingin saya pertanyakan adalah memang di dalam dunia medis dulu pada saat saya sekolah itu tahun 70-an 79 itu kita tahu yang namanya nutrisi 4 sehat 5 sempurna. Dalam perjalanannya kemudian menjadi gizi seimbang ya seperti yang disampaikan Piringku ya, sekarang piringku ya. Nah, betul. Iya kan? Gizi seimbang itu piringku yang ngikutin Amerika kan. Amerika kan berubah naik plate, terus kita ngikutin nggak lama. Nah, kita ini seringkali ngikutin kadang-kadang
kalau saya berusaha untuk bagaimana kearifan lokal itu bisa kita manfaatkan. Jadi kayak teman-teman tadi ada yang dari Palembang, dari Kalimantan tuh ikan, gampang banget gitu. Sementara kita yang di daerah daratan gitu, memang bukan sulit banget sih karena ikan air ada, di tambak ada. Lebih mahal aja kali ya. Iya, itu kayaknya tempo hari saya sekilas juga melihat, mahal ya pakai KFLS. Nah, itu tentunya PR kita gitu, bagaimana kita mensiasati. Mungkin itu dulu deh Mas sebelum saya nanya yang perkara sakit. Thank you. Nah, kalau yang cara mengakali, jadi ini sebetulnya ini problem lama ya. Nggak cuma masalah mensiasati respon lingkungan. Karena kan lingkungan itu pasti berbeda. Nih orang kok sekarang nggak makan. Ini kok orang kalau lagi di pagi-pagi ada acara kok nggak makan. Bahkan keluhan para warrior itu banyak banget. Katanya ada nih ini anonimus. Jadi kayak ada yang bilang, Mas saya dijauhin sama teman-teman, kenapa? Katanya aku nggak asik sekarang. Karena teman-teman itu kalau nongkrong itu ya asik ya pasti makan karbo gitu loh. Jadi karena kebanyakan sosialisasi di dunia modern sekarang, sosialisasinya ialah lewat makan bersama-sama, itu kendalanya, betul nggak Pak? Iya, betul. Sama teman dokter atau sejawat atau adalah yang kebingungan mengenai masalah ya misalnya seorang marketing dia harus pergi sama customernya, entertain lah. Jadi katanya aneh. Nah kayak Mbak itu juga gitu. Lagi acara coffee break apa-apa nih tuh nggak makan. Itu kan pasti kan sesuatu yang kelihatan duluan nih orang lagi diet ya. Lagi apa. Mbak pernah nggak dibilang gitu? Lagi diet ya, aku nggak makan sih gitu. Ya pasti pernah lah. Dia ngomong gitu. Pernah. Itu problem-problem umum. Nah, itulah sebabnya kenapa aku pernah sering ya, bukan pernah lagi sering bikin hashtagnya ialah dare to declare. Kuncinya memudahkan gaya hidup kita ialah kita harus berani dare to declare. Artinya kita berani declare, menyatakan bahwa justru malah kenapa KF ini bisa sampai ratusan ribu orang saat ini. Kalau boleh jujur, aku pribadi yang pertama kali aku kasih tahu mengenai KF dan ataupun yang tahu langsung dari mulutku sendiri mengenai KF itu apa, itu aku rasa nggak bakal lebih dari 20 orang sejak awal ada KF. Tapi bisa sampai ratusan ribu kayak gini, itu sebetulnya perpanjangan istilahnya paying forward. Paying forward itu gini, orang merasa lebih sehat, orang merasa lebih baik setelah menjalankan KF, terus dia ngajak, kasih tahu, misalnya dia ada temennya yang dia adalah kebanyakan karena awalnya KF itu awalnya terapeutik, jadi awal-awal KF itu dulunya gini. Seingatku ya, pertama kali kita 2010 kalau nggak salah ya, 2011 ya. Yang pertama kali ikutin pola ini ialah seorang anak yang dengan tumor otak. Nah, anak dengan tumor otak ini, alhamdulillah seizurnya serangan-serangannya langsung berhenti lah, gitu loh. Istilahnya langsung perubahannya luar biasa. Tadinya dia sering kejang, matanya suka lari, begitu dia udah nggak makan karbo, nggak nyampe 3 hari, 4 hari lah waktu itu terus ingat tuh ya, itu seizurnya stop. Karena dia sampai udah ngandelin ya ada morfin, sampai dikasih stesolid, Mbak mungkin tahu stesolid kan, yang anti kejang itu kan. Nah, sampai dikasih itu semua kadang-kadang sering nggak mempan juga karena dia jenis tumornya kalau Mbak pernah dengar glioblastoma multiforme GBM itu berat. Nah, tapi setelah 3-4 hari menjalankan ini langsung seizurnya turun. Nah di situ orang tuanya, bapaknya itu langsung kayak takjub dan dia langsung dia cerita kemana-mana lah mengenai keberhasilan anaknya ini. Nah begitu dia kemana-mana, nah itu awalnya dari dia, terus akhirnya dia suka ke rumah, tanya kok itu sih bisa ini tumornya kok
nggak berkembang. Terus dan setelah 2 atau 3 bulan terbukti juga mengecil ukurannya GBM-nya. Ukurannya mengecil, ada merahnya before after-nya. Jadi sebelum dia KF dan setelah itu ada pengecilan tumor otak dan stabil. Dan itu lebih shock lagi, bapaknya lebih senang lagi. Jadi ya contohnya sih, aku nggak sebutin namanya ya, Mas W lah, aku sebutnya Mas W. Si Mas W ini langsung kayak cerita ke semua orang. Dia temen yang di kantornya yang diabetes lah apa, nah itu udah mulai pada ngontak-ngontakin aku. Jadi aku tuh dulu seperti terkesan seperti pengobatan alternatif, percaya nggak? Hampir seperti pengobatan alternatif, orang sering datang ke rumah konsul, gimana saya bisa pengobatannya, gimana gini. Jadi mereka berpikir ini suatu pengobatan gitu loh, karena dicoba oleh anaknya Mas W itu, alhamdulillah cepat sekali efeknya, karena dia kan itu kan jenis ganas ya, glioblastoma multiforme itu kan ganas ya. Nah dari situ karena itu kemana-mana, akhirnya orang-orang banyak konsul. Nah, setelah itu mereka sama aku itu ya kebanyakan sih datang ke rumah dan telepon, biasanya kayak gitu. Dulu belum sampai WA-WA-an lah, belum ada itu. Nah kesininya lama-lama mulai lewat WA satu. Nah, akhirnya aku punya ide dulu, aku kumpulkan orang-orang yang sering japri aku ini karena berasa japrian. Kebanyakan karena awalnya itu dulu cancer, tumor. Ya kebanyakan ya orang-orang cancer dan diabetes, stroke dan sebagainya yang japri aku, dan paling banyak cancer ya. Kayak terkenalnya dulu awalnya cancer. Itu aku kumpulkan dalam satu grup WA. Isinya kalau nggak salah hanya 30 orang. Waktu itu Mas Budi udah pertama kali aku masuk, Mas Budi yang masukin siapa ya? Kalau nggak salah Mbak Emilia ya? Iya, betul. Yang ngajak Mas Budi. Betul nggak? Ya kalau jadi aku dulu masih ada urutannya di kontak handphoneku itu masih ada urutannya. Budi dalam kurung Mina garis miring Emilia. Nah jadi garis miring Evi. Jadi aku tahu silsilahnya, ini kalau orang tahu dari mana nih. Jadi kalau nggak salah dulu kalau dia lihat catatan di handphoneku, aku orang yang gue kontak karena aku pakai dulu nyimpannya dalam paketan dalam kurung, aku langsung tahu nih. Oh, ini Mas Budi ini taunya pasti dari Mbak Mina, kakaknya. Mbak Mina tahu dari Mbak Emilia. Mbak Emilia tahu dari Mbak Evi. Nah, jadi nanti aku jadi awal-awal tuh masih gampang keurut. Rantai informasi ini masih gampang keurut. Sekarang aku nyerah. Aku nggak tahu. Orang-orang itu udah taunya udah mulut ke mulut. Aduh, udah rantainya ya itu. Jadi KF itu bisa berkembang seperti sekarang, alhamdulillah, karena orang-orang melakukan yang disebut namanya MLM. Tapi MLM yang Mas Budi walaupun di awal sampai sekarang belum dapat kapal pesiar. Kasihan deh Mas Budi. Pahalanya banyak, Mas. Jadi MLM itu mulut lewat mulut, bukan multi level marketing. Jadi orang-orang itu pada paying forward. Paying forward bukan aku suruh ceritain ya, kalau berhasil ceritanya. Enggak, aku aja nggak tahu kok mereka cerita. Tiba-tiba mereka ngajak. Ya kayak Mbak sendiri tiba-tiba merasa sehat. Nanti entah suatu saat Mbak gantian ngajak, kasihan nggak temen gue gini, ajak ah. Nah, kayak gitu ya, kayak spontaneously itu yang terjadi. Nah, tapi setelah grup itu, terus aku juga waktu itu aku bikin grup FB. Tapi kalau secara media sosial dulu di FB followerku kebanyakan orang bule. Karena di grup FB itu dulu yang isi itu kebanyakan dari grup-grup keto lain, keto standar. Aku kenalkan fasting on ketosis. Nah, karena aku membawa konsep yang berbeda. Aku nggak membawakan diet, aku membawakan pola hidup. Jadi kalau di luar negeri itu ya nggak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kalau aku ajak orang puasa, mereka bilang gampang nggak? Rata-rata puasa, apalagi yang muslim. Ya kan? Nggak suatu hal yang aneh kan? Ya. Bukan suatu hal yang aneh kan, puasa itu. Ya. Tapi di luar negeri, di luar negeri Mbak, di grup luar, puasa itu menakutkan. Susah.
Ya. Mereka lebih suka diet. Kalau di grup luar, kalau Mbak masuk grup keto tertentu, Mbak harus download kayak aplikasi atau apa untuk menghitung kalori. Mbak isi kalori, berat badan berapa, tinggi berapa, berat badan berapa, nanti body fatnya berapa, dikasih gambar, persentasenya berapa, berdasarkan gambar tersebut, kira-kira body fatnya ketahuan, nanti ketemu, dihitung lagi, supaya dapat kalori sama aktivitas, nanti ketemu kalori harian. Pada kalori harian itu, nanti keluar rasio dari protein, lemak, dan karbonya harus berapa. Nah dari situ nanti ada target makro, Mbak harus makan sesuai makronya. Jadi kayak dan bagi orang luar negeri itu karena mereka diet, jadi mereka suka menghitung, mereka suka tracking. Ya. Keto yang di luar negeri itu keto diet, jadi mereka suka tracking kalori, tracking berat, tracking makronutrisi mereka, sudah kecapai belum, rasio lemak dan proteinnya, ikutin terus. Dan mereka mantau, dan mereka lihat progresnya, kalau mereka belum turun lagi, mereka nanya lagi di grup. Nah, sedangkan pada saat aku masuk ke grup itu, aku memperkenalkan gaya hidup bahwa make it simple, jangan jadikan diet, jangan hitung-hitungan. Makan aja semua sumber hewani, bebas. Nggak usah milih-milih mana yang lemak dan protein, nggak usah pakai rasioan deh, nggak usah pakai timbang-timbangan deh, yang penting dimakan hewani aja. Itu kayak gitu aku dulu pertama kali ngajaknya. Dulu aku sering clash di grup-grup luar dengan admin sana. Kenapa? Admin di grup luar itu sampai aku pernah dikeluarin dari grup karena berpikir aku mengajarkannya nggak benar. Namanya diet ya harus dihitung loh, kalorinya apa semua harus di tracking dong. Oh ini aku malah testimoni, malah bilang kalau aku menjalankannya sangat simpel. Aku nggak perlu tracking, aku batasin aja jendela makanku. Dengan membatasi jendela makanku, aku nggak bakal bisa makan berlebihan. Satiety yang akan memberhentikan kemampuan makanku. Itu yang aku ajarkan. Nah, tapi ya, admin sana kebanyakan pada komplain, ya pada bilang kamu nggak boleh kalau harus ngikutin aturan di grup ini kita ngajarin dengan menghitung, harus download. Kalau gini ya udah kan, akhirnya kan aku kan oke lah. Akhirnya aku bikin grup sendiri akhirnya. Nah begitu aku bikin grup sendiri, banyak yang ngikutin, banyak yang masuk ke dalam grupku. Nah, dulu karena di luar negeri itu grupnya, kalau aku yang dulu belum KF ya namanya ya, dulu yang aku ajarkan namanya fasting on ketosis, berpuasa di kondisi ketosis. Nggak ada ngomongin diet, aku cuma ngomongin fasting on ketosis. Ketosis itu sebagai fisiologi. Aku nggak pernah nyebut keto, aku nyebutnya langsung full ketosis. Ketosis itu fisiologi, ketogenik itu diet. Nah pertama kali aku buat grup, karena followerku itu kebanyakan grup-grup dari keto luar negeri, ketogenik di luar negeri, aku buatnya gini, namanya dulu ketogenik Indonesia. Ketogenik di Indonesia dalam kurung fasting on ketosis. Jadi bukan seperti keto. Jadi ketogenik ala Indonesia. Maksudnya gini, karena orang nggak makan karbo itu identik dengan ketogenik. Kalau di luar negeri, aku bikin ketogenik Indonesia. Jadi orang ngehnya itu diet ketogenik. Tapi dalam kurung fasting on ketosis. Ini alanya Indonesia. Dulu namanya belum KF, belum ketofastosis. Nah, disitulah orang-orang ketogenik yang belajar melihat versi berbeda di grup ini. Dan kebanyakan itu orang-orang bule semua yang merasa lebih simple menjalankan ini. Karena yang aku ajarkan, karena dulu tujuan awalnya aku buat fasting on ketosis itu, karena aku awalnya itu fasting on ketosis ya, itu sebetulnya ialah protokol yang dibuat untuk adaptasi berpuasa, fasting on ketosis. Karena di luar negeri orang-orang pada nggak bisa puasa, takut dengan puasa, nggak makan itu something yang gimana gitu, nggak kayak di Indonesia. Nah, jadi fasting on ketosis, aku buatkan protokol gradual adaptation, adaptasi bertahap untuk mampu berpuasa. Itulah cikal bakalnya muncul fase induksi, fase konsolidasi,
fase maintenance. Karena tiga fase itu merupakan gradual adaptation to fasting. Kemampuan berpuasa yang beradaptasi itu selesai dulu sampai di situ. Oke. Itu the basic idenya seperti itu. Yang aku sarankan di awal, karena mereka selalu makan 3 kali sehari di diet luar keto luar negeri, mereka makannya 3 kali sehari, atau makan mereka juga ada snacknya juga, seperti makan 4-5 kali sehari dengan snack, tapi mereka ngitung-ngitung berapa snack yang bisa mereka masukkan dengan kalori mereka segini, dengan aktivitas mereka sendiri, mereka hitung-hitung, sehingga mereka bisa tetap mengalami defisit kalori. Mereka pengen mengalami defisit kalori, tapi tetap bisa makan 3 kali sehari atau 4 kali dengan snacknya misalnya gitu. Jadi mereka makannya porsi kecil apa, mereka timbang-timbang lah. Gitu loh. Nah, kalau aku ngajarnya gini, karena kalian sudah terbiasa makan 3 kali sehari, untuk memulai belajar berpuasa, setelah mereka dari keto jadi biasa mau belajar fasting on ketosis, ataupun yang belum keto mau belajar fasting on ketosis, yuk seumur hidup makan 3 kali sehari, yuk sekarang coba ikutin seperti anak-anak yang kalau pagi susah disuruh makan karena belum lapar, tapi kenapa yang dewasa kok bangun pagi cepat lapar, nggak ada tenaga kalau lapar. Itu kan semuanya terjadi di dunia karbo. Kalau belum sarapan belum berenergi. Nah, itulah akhirnya trik pertama menjalankan fasting on ketosis mudah. Cuma skip sarapan. Nah, selesai situ dulu. Skip sarapan. Karena dulu aku pakai durasinya dengan durasi 24 jam di Indonesia. Yuk, Mas. Keluar. Dia hilang. Keluar, Mas. Mas. Aku jam 12 siang patokannya. Lunch. Tadi sempat hilang sarapan dulu. Mas. Gimana? Tadi sempat Tes hilang. 1 2 3. Tes 1 2 3. Oke. Sinyalnya sempat turun. Oh iya, suara udah oke sekarang? Sudah. Oke, nah. Jadi dengan skip sarapan itu udah langkah awal masuk ke belajar beradaptasi berpuasa ala fasting on ketosis. Jadi mereka masuk ke ketogenik ala Indonesia, tapi bukan seperti ketogenik luar. Dalam kurung ini mengajarkan fasting on ketosis. Itu nama grup FB awalnya. Itu followernya bule semua, nggak ada satupun orang Indonesia. Kalau nggak percaya, boleh tanya Mbak Tri itu dulu, orang Indonesia yang berani masuk grup itu, terus tiba-tiba nanya-nanya, itu Mbak Tri. Kalau nggak salah aku ingat ya. Ada Mbak Tri, terus Mbak Tri ngajak Mbak Siska, Cika, terus ngajak Mbak Eva, terus kalau Mas Budi, masuknya dari pengumuman di grup WA ya Mas ya? Iya. Kalau Mas Budi kan masuknya awalnya di grup WA yang aku jadi orang-orang yang sering japri aku itu aku kumpulin di grup WA supaya mereka yang tadinya cuma nanya konsul secara pribadi, sekarang mereka bisa sharing di grup tersebut. Awalnya aku ciptakan seperti itu, namanya dulu grupnya itu grup 1 dulu, cuma 30 orang kalau nggak salah. Nah, dari situ mereka masukin saudara-saudara mereka apa yang pengen belajar dalam grup WA tersebut. Terus aku umumkan juga bahwa aku ada nih grup FB baru buat juga, tapi isinya bule. Nah mungkin Mas Budi masuknya dari situ ya, dari grup WA. Nah kalau Mbak Tri, aku rasa bukan dari grup WA tuh, kalau nggak salah Mbak Tri ada nggak sih? Mbak Tri nonton nggak sekarang? Nggak ada. Nonton ya. Aku mana ya Mbak Tri tahu dari mana ya dulu? Kok bisa tiba-tiba? Ada. Kayak ada ya. Nah, coba aku nanya Mbak Tri dulu tuh masuk lewat grup WA dulu. Ada. Masuk lewat grup WA dulu apa langsung di FB? Kalau nggak salah langsung di FB deh. Soalnya aku ingat banget yang berani japri aku cuma Mbak Tri doang waktu itu yang dari Indonesia ya. Kebanyakan kan aku ngelayanin orang bule, kebanyakan orang Indonesia. Kalau nggak salah tuh Mbak Tri yang paling berani japri aku dulu. Nah dari
Dari situ rantainya lah. Waktu itu kalau nggak salah Mbak Tri itu betul kan? Ya betul, iya Mbak Tri taunya Mbak Tri kan dari grup WA kan, tiba-tiba lihat di FB kan, tuh kan bener dia di chat ngomong. Nah waktu itu karena untuk anaknya kan juga berkebutuhan khusus, jadi ada masalah seizure juga. Jadi Tapi faktanya aku lupa. sorry Mas, aku potong. Berarti faktanya memang dulu orang bule pun juga sebenarnya nggak terlalu demen dengan ngitung-ngitung ya? Enggak, mereka demen ngitung-ngitung. Awalnya demen Mas, mereka itu kan udah biasa. Jadi kadang-kadang mereka kalau ikut yang di grup Facebook tracking. kan, kalau yang ikut di grup Facebooknya Mas Tio berarti kan sebenarnya pengennya yang lebih simple. Nah, gini Mas, nih ada ceritanya Mas. Nih aku baru ingat ada ceritanya nih, cerita dulu. Jadi aku mengajarkan suatu konsep yang bilang, aku selalu bilang ini sudah pernah terjadi kok. Tidak makan karbo itu bukan diet. Aku selalu ngomong kayak gitu. Tidak makan karbo itu bukan diet. Ini sudah pernah terjadi. Dan it's supposed to be simple. Nggak makan karbo itu nggak perlu tracking kalori, nggak perlu tracking makronya, nggak perlu tracking. It's supposed to be simple. Jadi konsep ancestral lifestyle-nya yang mau jelaskan bahwa ini sudah terjadi secara ancestral di masa lalu. Ancestor kita melakukannya tanpa hitung-hitungan dan terjadi secara alami di alam liar. Itulah makanya aku kan sering dibully, adminnya nggak setuju, padahal mereka udah capek-capek bikinin, admin grup keto luar udah capek-capek bikinin tabel makro, pilihan makanan, cara menghitung, sampai mereka bikin training berbayar untuk cara itunya, mereka bikin aplikasi. Akunya malah ngajarin sesuatu yang lebih simple. Itulah makanya aku ya udah daripada aku di kayak ditekan terus sama admin luar sampai aku pernah dikit. Ya udah aku bikin grup sendiri, terserah kalau ada mau ikut aku gitu loh. Terserah kalau mau ada ikut aku, jadi aku bikin grup sendiri aja di Indonesia. Aku nggak peduli dengan yang kan di luar kan juga sifatnya kan juga cuman menginspirasi aja. Maksudnya aku ketosis, aku nggak keto tapi aku ketosis dan aku fasting. Memperkenalkan fasting aja itu admin banyak yang komplain. Admin luar tuh banyak nggak suka dengan fasting, aku dikomplain. Nggak perlu fasting. Apa yang perlu pakai fasting segala? Wah, aku dulu sering ya aku diemin aja lah, namanya ini aku di grup orang, ya udah. Makanya cikal bakalnya itu karena itu akhirnya bikin grup sendiri. Tapi orang-orang bule itu pada ikut, bahkan di awal-awal mereka ikut, mereka tetap ngotot minta dibikinin hitungan. Sempat diminta tetap dibikin itu, tapi aku tetap mau ngitung, walaupun oke lah kita puasa makan sekenyangnya di jendela makannya. Tapi aku tetap mau tracking. Ada yang tetap. Nah, waktu itu sempat aku bikinin hitungannya. Udah lama Inggris, mungkin Mas Budi lihat tuh. Dalam bahasa Inggris aku bikinin cara makronutrisi, jadi menghitung TDEE, total daily expenditure. Akhirnya aku bitingin supaya mereka tetap bisa. Ini mereka pengen dapat tabelnya. Kalau dulu aku karena gaptek, jadi aku dulu sempat uploadnya tuh dalam bentuk Excel. Tapi aku udah lupa tuh kayak di mana. Pakai Excel untuk masukin body fat percentage sampai tapi tetap itu semua hasil hitungannya dimakannya tetap di jam 12 ya. Gitu loh. Jadi bukan di spread kayak di keto. Jadi mereka ketemu hitungan kalori mereka mau defisit, tapi tetap aku bilang makannya tetap di jendela makan ya. Nah, karena mereka sempat khawatir karena kalau aku suruh makan hewani, ada yang khawatir. Nah, itu kan kalorinya nanti kegedean dari lemak dan proteinnya. Nanti kita malah nggak defisit kalori. Ya, aku udah bilang, kalau di jendela makan, satiety-nya lebih cepat. Full hewani itu satiety-nya lebih cepat di jendela makan. Walaupun full hewani, tapi mereka tetap concern, mereka takut kalorinya ketinggian, mereka minta hitungan buat tracking. Tracking di jendela makan, lucu ya. Tetap mau tracking. Akhirnya aku buatin. Rasionya tetap aku bilang, kalau kamu makan full hewani, rasionya tetap sekitar 70-30 sampai 80-20 antara lemak dan protein by kalori, bukan by gram. Contoh, aku makan ikan, misalnya ikannya digoreng. Nah, kandungan lemak ikan mungkin kalau dilihat kandungan lemak ikan, contohnya salmon ya. Kalau dilihat lemaknya misalnya berapa gram, cuma 15 gram. Proteinnya 20 gram. Secara gram memang lebih tinggi.
Kan aku bilang kan rasionya bukan dalam bentuk gram. Kan tubuh kita kan nggak mengenalnya dalam bentuk gram. Tubuh kita mengenalnya dalam bentuk rantai karbon. Sedangkan rantai karbon lemak 15, misalnya anggapnya sama 20 gram protein dan lemak. Rantai karbonnya banyakkan mana? Banyakkan rantai amino asid atau rantai karbonnya lemak? Lemak dong. Rantai karbon lemak kan, long chain fatty acid kan? Iya dong. Makanya jumlah ikatan karbon hidrogennya pasti lebih banyak di jumlah lemak walaupun gramnya sama. Artinya kemampuan memberi energi yang ditranslasikan dalam bentuk kalori pasti lebih besar lemak. Betul. Nah, jadi kita makan hewani itu nggak usah mikir, rasionya pasti sudah lebih tinggi lemak dibanding protein, baik kalori. Tanpa perlu menambahkan jumlah lemak karena takut nggak sesuai rasio. Makanya karena mereka maunya tetap ada acuannya, oke lah begini nah. Karena mereka takut kalau dulu malah gini, kalau makannya lemaknya rasionya sama protein nggak pas, mereka takut keluar dari ketosis. Jadi dulu tuh aku ngajarin fisiologi itu di luar negeri itu susah karena mereka terpatok ini diet, harus sesuai aturan diet itu. Kalau kamu diet, jadi kayak seakan-akan itu di luar negeri itu seakan-akan kayak adminnya itu ahli gizi semua. Maunya admin itu kayak ahli gizi, maunya semua membernya itu ngikutin suatu sheet protokol yang diikutin. Kamu makan dikasih jadi setelah ngisi aplikasi apa-apa dapat meal plan. Meal plan itu kayak rencana makan kamu makan ini, dikasih opsi-opsinya gini. Nah begitu aku masuk dengan pola dengan pola festival ketosis, ya wajar dong adminnya pada meradang, ya kan? Itu sebabnya. Ini nggak apa-apa ya Mbak, aku jawab aku jadi cerita masih ke nostalgia. Nah itu sebabnya aku langsung membuat grup sendiri itu karena aku mau ngajarin puasa bertahap. Untuk memudahkan supaya nggak usah ngitung-ngitung kalori, makanan yang otomatis paling cepat meningkatkan satiety itu artinya kepuasan, rasa kenyang cepat. Secara fisiologi, aku ngajarnya secara fisiologi itu sudah pasti sumber hewani. Kenapa? Karena hanya hewanilah, protein dan lemaklah yang tidak buru-buru dilepas dari lambung ke usus halus, sehingga lebih cepat membuat lambung kita stretch. Sedangkan unsur nabati, walaupun kata unsur nabati itu terutama malah karbo, itu lebih cepat dilepas ke usus halus. Kemampuan untuk stretchingnya, stretch lambung untuk sinyal kenyang itu tidak lama, cepat lapar lagi. Ya. Nah, jadi aku bilang do it simply gitu, lakukan secara simple. Awal kamu mulai skip sarapan dan di jendela makan, pilih makan hewani. Hewaninya apa? Bebas. Yang penting fauna. Asal dia bisa berenang, tadinya dia sebelum dimakan di piring dia berenang, berjalan, terbang, tidak dia stensil, boleh makan. Kecuali ya, kalau dulu kan karena kebanyakan dari bule, aku belum membagi yang muslim, jangan yang haram. Karena kebanyakan orang bule kan pasti milihnya pork mereka kan, jadi kan ya udah oke. Jadi mereka boleh apapun yang tadinya hidup. Hilang. Sorry, kok suaraku ada? Bentar. Masuk. Sorry. Ada telepon masuk. Menarik ya kalau kita kemudian sekedar ngomong makan, ini ternyata pola makan ini yang betul-betul mempengaruhi dalam kehidupan kita sebetulnya ya. Betul Pak. Tapi rasanya memang paling ya karena saya menghadapi beberapa relawan ya, saya harus mempelajari beberapa macam diet.
saya sangat suka karena di sini memang lebih menekankan untuk saya merekomendasikan karena lifestyle-nya, jadi tidak terpotong kita ngurusin makan aja gitu ya. Sehingga yang penting bagi saya justru lifestyle ini yang perlu ditiru gitu. Yes. Yes. Sorry Mas Budi, tadi ibuku nelfon. Oke, Mas. Nggak, soalnya handphone ini nomor handphone ini nomor jalur khusus keluarga. Jadi yang tahu nomor ini cuma keluarga, bukan yang 0811 itu kan semua orang tahu itu. Kalau yang 0811. Jadi kalau ada yang telepon ke sini pasti antara istriku atau keluargaku. Tapi yang tahu yang kedua ialah Mas Budi jalur urgent. Bisa aja. Kalau aku nggak akan ada, Mas Budi bisa lewat sini. Oke, lanjut ya. Tadi aku sampai mana Mas Budi? Sorry, sebelum aku potong. Tadi lagi ngomongin tentang kalori itu loh. Gimana? Lebih simpel. Sampai mana tadi? Ya. Iya, ya kayak gini. Jadi gini. Jadi ini yang aku ajarin yang tujuanku pertama ke orang bule itu ya, ialah skip breakfast, selesai. Yang dimakan di jendela makan hewani. Walaupun aku ajarin mereka all you can eat, tapi mereka tetap minta hitungan. Itulah apa sebabnya aku awalnya begitu. Tapi akhirnya mereka juga nggak hitung. Karena terbukti begitu mereka makan hewani, satiety lebih cepat. Bahkan kalau menghitung, awalnya mereka membuat pengurangan 20%, anggapnya 10-20% kalori defisit, ketemu makronya berapa, mereka berusaha makan di jendela makan, ternyata makronya juga nggak ketemu. Kenapa? Karena mereka, tapi saya kok malah nggak bisa makan sesuai makronya. Kenapa? Karena mereka kenyang duluan. Ternyata malah bisa sedikit lebih defisit. Kalau dihitung-hitung, saya kok malah lebih defisit ya. Mereka malah nggak kuat makannya. Kenapa? Mereka berusaha makan sesuai sesuai hitungan kalori mereka yang mereka targetkan, tapi ternyata satiety mereka tercapai lebih cepat secara fisiologi. Ya kan? Jadi sesuai dengan demand tubuhnya. Nah, disitulah aku bilang, tapi dulu aku ajarin juga gini, di protokol tersebut, aku nggak bisa mantau semua orang dulu kan. Nah, jadi kalau nanti mau makan sesuatu yang tidak cepat meningkatkan satiety, contohnya nabati, contoh nih Mbak, kalau Mbak aku kasih paha ayam atau daging lah, semangkok penuh, sama aku kasih contohnya nabati yang itu apa? Timun, sayuran, bayam. Gampang ngabisin semangkok isinya potongan ayam apa semangkok isinya potongan timun atau bayam? Gampangan mana, Mbak? Ngabisin ya? Mana yang cepat kenyang dulu, Mbak? Cepat kenyang. Kalau saya dulu sih memang membiasakan dulu nih Mas. Saya memang mengkonsumsi sayur lebih banyak. Tapi mencoba karena nggak cepat kenyang. Ya. Karena nggak cepat kenyang. Coba Mbak ngabisin rendang semangkok aja. Kalau semangkok bayam dengan semangkok rendang. Coba Mbak mampu nggak rendang ngabisin semangkok? Ya, isinya sampai 8 potong tuh kalau semangkok. Nggak bakal bisa. Nggak Mbak Boy. Habis. Nggak bakal. Itulah fisiologi, Mbak. Itulah fisiologi. Karena nabati sensor di lambungnya tidak membutuhkan pencernaan lama-lama oleh asam lambung. Tidak membutuhkan denaturasi seperti protein. Kalau protein agar nantinya di usus halus mudah diserap oleh tubuh, butuh bantuan denaturasinya dulu oleh HCl dan pepsin di lambung supaya pada saat menjadi chyme keluar dari pyloric sphincternya dari lambung masuk usus halus, ya dari lambung usus itu udah lebih mudah untuk kerja enzim-enzim pencernaan dari pankreas seperti protease dan lipas untuk memotongnya karena sudah halus. Tapi kalau sayuran,
nabati atau karbo, nasi, roti, mie itu tidak bakal lama-lama di lambung. Sempat membuat stretch, tapi cepat hilang lagi, cepat lapar lagi. Ya. Nah, itu sebabnya kalau mau memasukkan unsur nabati yang tidak cepat kenyang, berarti kalau takut bablas makannya, itu masukin nanti di fase konsolidasi. Artinya apa? Artinya saat kamu sudah beradaptasi dengan puasa, kamu bisa memperpanjang jendela makan. Memperpanjang jendela puasa, sehingga mempersempit jendela makan. Jadi walaupun makan sesuatu yang tidak cepat mengenyangkan, tapi karena terbatas jendela, karena memulai makannya baru jam 2, sedangkan malamnya harus cepat tidur. Misalnya gini, aku makan, saya udah makan sekarang, aku makannya jam 2 baru mulai makan. Otomatis jarak untuk sampai stop makan sebelum dia tidur lagi jam 8 kan udah sempit kan? Dia nggak bisa makan banyak-banyak kan? Nah, itu mulai terbatas lagi. Nah, kalau sudah beradaptasi lagi dengan kemampuan berpuasanya, dan akhirnya mudah untuk buka lebih sore, habis asar, misalnya buka jam 4, itu malah boleh memasukkan sesuatu yang paling tidak mengenyangkan. Tapi tetap harus rendah karbo. Contohnya apa? Strawberry, blueberry, buah-buahan yang tidak manis, itu boleh dijadikan sebagai saranku sebagai dessert pencuci mulut, bukan di awal. Jadi kategorinya nabati itu aku bagi 2. Kategori buah aku taruh paling terakhir. Sayur atau apapun itu yang unsur nabati yang juga tidak cepat kenyang. Yang aku bilang tadi, aku banyak Mbak makan semangkok rendang sama semangkok bayam, coba kenyang ke mana. Kan udah terbukti kan? Iya. Bayam membantu tidak cepat kenyang kan? Gitu. Nah, jadi yang lebih tidak cepat kenyang lagi, percaya nggak Mbak? Buah. Nah, contoh deh, Mbak di masa lalu sukanya buah apa? Anggur? Suka nggak? Anggur suka nggak Mbak? Doyan. Doyan. Kalau aku beli sekilo anggur, kira-kira ngabisinnya mudah nggak anggur? Sambil nonton TV, ngemil aja anggur. Iya. Habis nggak sekilo? Bisa sih, bisa. Kalau kurang ya. Aku beliin sekilo ikan, sekilo ayam. Coba nonton sambil ngemil ayam sama ikan. Sekilo. Blenger deh. Sekilo rendang. Sama-sama sekilo loh, by weight. Butuh waktu tuh, Mas. Bisa. Nah, itu sebabnya Mbak, walaupun strawberry karbonya rendah, blueberry karbonya rendah, berry-berryan yang karbonya rendah ini, yang kalau di luar negeri itu bisa jadi bagian dengan ketogenik. Kalau aku malah aku taruh paling akhir, karena aku kan tidak mengajari hitung-hitungan, aku mengajari berhenti oleh satiety. Artinya kalau aku taruh di depan, susah untuk berhenti dengan satiety. Misalnya jam 12 sudah makan, terus semua jenis makanan bisa masuk, otomatis lebih susah untuk bisa berhenti nantinya. Tadinya ini low carb, jadi nggak low carb, kenapa? Karena yang dimakan sekilo. Iya. Tadinya karbonya cuma berapa gram per 100 gram, ini makannya nggak 100 gram, makannya 500 gram lebih. Karena nggak cepet kenyang. Akhirnya buah tersebut tetap low carb apa udah jadi high carb? High carb. Nah, jadi aku cara membuat protokolnya lebih ke arah fisiologi, karena aku sudah paham fisiologinya duluan. Fisiologi nabati tidak bakal bisa cepat mengenyangkan seperti fisiologinya dari makan hewani, itu sudah mutlak. Itu sebabnya saat masih belajar di awal untuk baru belajar berpuasa kan nggak mungkin langsung soal puasa panjang-panjang kan. Mereka yang sebelumnya aja orang bule ini nggak pernah puasa kok, skip sarapan aja udah untung, ya kan? Nah, begitu mereka makan awal, supaya mereka nggak repot ngitung-ngitung, asal yang dimakan hewani selesai. Nggak usah mijol, masih lapar, makan lagi. Masih lapar, makan lagi. Otomatis terbatas nggak kemampuan makan dari situ. Nah, kalau udah masuk ke konsolidasi, yang membatasi ialah jendela makan.
Tapi yang paling sulit yang paling tidak bisa mengenyangkan tetap tidak aku taruh di konsolidasi, yaitu buah. Karena itu lebih super tidak mengenyangkan. Nah, kalau sudah di fase maintenance, sudah makan cuma 4 jam, bukanya habis asar, jam 4 baru mau makan, udah bisa makan blueberry, strawberry, nggak usah diajarin. Bodoh orang tersebut kalau cuma 4 jam makan, waktunya cuma dihabisin ngemilin strawberry, blueberry. Nutrisi apa yang kamu dapat? Itu semua kalau karena ngejar low carb, akhirnya cuma nyebrang usus besar, tapi dia cuma buka jam 4, nanti jam 8 udah mau tidur, kamu cuma habis sekilo sekilo strawberry. Kan konyol kan? Akhirnya orang-orang di fase maintenance karena dia makannya ikan telur ayam lebih diutamakan, akhirnya begitu. Tapi aku udah boleh makan buah nih. Begitu mereka makan strawberry, blueberry, makannya setelah real food. Akhirnya apa? Cuman paling habis 4, 3, 5. Akhirnya udah, akhirnya mereka tidak perlu pusing-pusing hitung. Semuanya terkontrol secara fisiologi. Tubuhnya yang menghentikan dia makan. Bukan dia yang menghentikan diri, masih lapar. Aku masih lapar nih. Hitunganku untuk makan siang bolehnya cuma segini. Makan malam boleh segini, tapi aku masih lapar. Gimana dong? Ya, itu kan diet. Aku nggak mau ngajar itu. Nah, tapi dengan desainku seperti itu, induksi konsolidasi maintenance, aku tetap masih barometer. Karena orang-orang ini belum pernah berpuasa, dan aku tahu sama seperti gini, orang-orang yang belum pernah olahraga, aku mau suruh olahraga. Orang-orang belum pernah berpuasa, mau aku suruh puasa. Puasa dan olahraga itu sama, memberikan stres ke tubuh. Walau hasil yang dihasilkan, adaptasinya ialah sehat. Sehat itu dalam bentuk apa? Resistansinya meningkat. Tadinya aku nggak bisa harus makan dari pagi, sekarang kan jam 12 makan nggak apa-apa. Artinya resistansi terhadap stres puasa meningkat. Puasa jadi mudah, rileks. Tadinya aku nggak pernah olahraga, jalan 100 meter ngos-ngosan. Begitu dia pelan-pelan belajar olahraga, akhirnya 200 meter, 500 meter lari enteng. 100 meter dari itu. Kan semuanya kan memberikan stres ke tubuh kan harus bertahap dong. Betul dong? Ya. Karena aku tahu secara fisiologi puasa tidak ada bedanya dengan olahraga, dua-duanya bentuk stres. Di protokol aku kasih catatan. Untuk pindah fase, mengacu dulu ke GDP, gula darah puasa. Sejak awal aku kasih catatan. Kenapa? Karena aku nggak bisa mantau orang-orang. Karena dengan itu mereka bisa self-care. Self-care itu gini, aku mau buru-buru memanjangin puasa karena aku mau lebih cepat sehat. Begitu mereka manjangin puasa, alias memberi stres lebih ke badan, tadinya GDP-nya misalnya 90-100, kok malah lompat jadi 150, 120, padahal puasa lebih panjang. Jadi jangan bingung dengan puasa dan olahraga gini. Untuk ngetesnya gampang. Kamu gula darah puasa berapa? 100, 90. Bukan puasa, tapi belum pernah olahraga kan? Langsung aku suruh olahraga. Kamu lari, sprint, akan beban. Nah, saya coba cek besok gula darah puasa tetap 100 nggak? Atau 90. Kok malah naik saya olahraga? Itulah efek stres. Kalau tubuh belum membentuk adaptasinya, belum membentuk resistansinya, maka stres di tubuh akan lebih tinggi. Kalau stres tubuh lebih tinggi, tercerminnya dari mana? Level simpatetik, saraf simpatetik, epinefrin lebih tinggi. Dan jalur HPA aksis dari otak ke adrenal yang menghasilkan kortisol akan lebih tinggi. Saraf simpatetik dan kortisol ini akan mempengaruhi liver untuk meningkatkan pembuatan gula, gluconeogenesis. Kapan gluconeogenesis
bersih dilihat tanpa unsur makanan saat di jendela puasa pagi. Jadi kenapa aku acuannya GDP? Karena GDP mencerminkan jam 9.10 ialah peak gluconeogenesis murni tanpa unsur makanan postprandialnya, postapoptosnya. Jadi kalau liver buat gula pagi-pagi ketinggian, otomatis stres di tubuh kamu sejak bangun pagi ketinggian. Apa yang kamu lakukan kemarin? Puasa berlebih, stres berlebihan di pikiran, olahraga berlebih, puasa sebelum waktunya, atau simpelnya tidur malam kamu berantakan. Semuanya tercermin di gula darah puasa. Nah, itulah sebabnya awalnya aku taruh di protokol untuk apa? Aku mau mengajari orang adaptasi dengan stres loh puasa. Makanya aku kasih safety measure dengan kontrol GDP-mu sebelum kamu mencoba menambahkan stres ke tubuhmu. Artinya apa? Menambahkan jendela puasa. Sama seperti orang olahraga, menambahkan jumlah intensitas olahraga. Perhatikan, jangan sampai tubuhnya akhirnya malah stres, bukannya ada tapi malah stres berlebihan. Nah, itulah sebabnya GDP itu selalu jadi acuan. Uniknya, kalau di grup-grup luar negeri itu dulu, yang dikejar apa? Mereka nggak ngecek GDP, yang ngecek apa teman? Keton, ngejar tinggi-tinggian keton, ngejar keton urin. Aku udah di ketosis nih, sampai urinnya itu sampai udah gelap warnanya. Ketosisnya keren. Udah ya memang itu artinya keton di urinnya tinggi. Aku bilang gini, so what? Nantinya turun, nantinya hilang. Itu adminnya marah-marah di luar. Karena mereka, maaf ya, karena mereka jual keton strip apa, udah repot ya udah. Oke kan cuma kasih tahu fisiologi, kalau di komplain juga ya oke lah. Makanya kalau di grup aku buat sendiri, aku bebas dong. Karena aku ngerti fisiologi, nggak perlu ngecek keton. Kenapa? Kamu begitu, kamu nggak makan karbo, cuma butuh 2 kali 24 jam, kan masih keluar. Mutlak, nggak perlu dicek-cek. Yep. Pasti ada. Kecuali kamu makan karbo, ya pasti nggak ada. Selesai. Nggak perlu pakai keton urin. Kalau keton urin itu pasti keluar, karena ketonnya masih tinggi dulu di awal. Nantinya setelah adaptasi, ketonnya turun, nggak bakal dikeluarin lagi di urin kelebihannya. Malamnya kalau yang mau dicek di darah. Di darah pun lama-lama juga menurun, tapi tidak hilang. Lama kamu tidak makan karbo, selesai. Itu nggak jadi barometer apapun keton itu. Mau keton berapapun ya artinya kamu bakar lemak, selesai kan? Emang apa? Artinya ketosis kan bakar lemak di badan, selesai. Cuma seperti di situ. Kalau yang aku butuh tahu ialah level stres di tubuh. Itu yang aku butuh tahu. Jadi aku nggak lihatnya lewat keton. Aku lihatnya lewat gula darah puasa. Itulah kenapa barometer awalnya aku taruh di protokol. Jadi untuk menjelaskan fisiologi di grup luar pun itu dulu susahnya minta ampun. Kenapa? Karena mereka benar-benar melihat ini sebagai sebuah diet. Keton itu harus ya dilihat dengan ketostik. Dengan apa? Aduh, ya deh. tapi sekarang udah mulai mengerti kan kenapa sejak di protokol awal ada GDP udah mulai ngerti kan? Karena itu murni melihat fisiologi manusia pada saat dia stresnya berlebih apa tidak. Dan rata-rata kalau tidurnya bagus, stresnya tidak berlebih, itu rata-rata orang ketosis gula darahnya itu di bawah 80 rata-rata. Makanya mudah untuk memiliki gula darah sekitar 75, sekitar 60-an, itu mudah. Kalau sempurna, benar-benar 24 jamnya, tidak stres berlebih di badan. Kalau dengan skip breakfast aja mereka gula darahnya susah di bawah 80, mendingan koreksi dulu gimana supaya di bawah 80. Nggak usah buru-buru nambahin stres. Nggak usah buru-buru nambahin stres ke badan. Gitu loh. Itulah kenapa pentingnya acuan GDP untuk pindah fase di protokol itu harus aku taruh itu gitu. Kenapa? Karena aku nggak peduli orang jalannya siapa, tapi kalau dia ngikutin sesuai protokol, dia nggak bakal menambah jendela puasa tanpa melewati tes GDP. Tapi nyatanya di lapangan ya,
nambah-nambahin aja sendiri. Masa mampu benar lagi. Tapi mereka nggak tahu dia tubuhnya stres. Tiba-tiba tidur jadi nggak bagus, tiba-tiba jadi nafsu makan menurun. Karena mereka nggak ngecek itu yang terjadi di lapangan. Yang penting aku udah barometernya stres di tubuh, ya aku tulis saja. Itu fisiologi awal aku buat protokol itu. Nah, dulu aku nggak bisa jelasin ke orang mengenai sistem saraf, autonomic nervous system dengan gamblang kayak sekarang nggak bisa. Ini learning by doing menyederhanakannya. Dulu ada, aku cuma nulis simpatetik dan parasimpatetik, rest and digest dan itu doang. Karena kalau aku dulu mau jelasin ke orang pentingnya mantau ini lewat yang terjadi lewat GDP, aku pakai bahasa dewa. Nggak ada yang ngerti. Seminar pertama aku aja aku kayak alien, itu nggak mas? Seminar pertama di mana mas? Di divisi Anipar aku kayak alien. Aku nganggap semua yang datang itu gampang dijelasin. Dokter aja mungkin keteteran kali. Yang aku tulis ialah pathway-nya ketogenesis. Aku tulisin gimana karbo kalau berlebihan menjadi lemak. Aku tunjukin pathway-nya de novo lipogenesis. Aku tunjukin pathway-nya gimana pengaturan lipolisis berdasarkan sinyal hormon insulin. Apa nggak stres tuh? Di seminar awal-awal pada ya aku bilang dulu pengertianku belum bisa sederhana seperti sekarang. Jadi alhamdulillah aku bisa sederhana seperti sekarang karena dilepehin, harus dikeluarin dulu. Kalau orang bilang nggak ngerti mas, baru dipikir gimana cara mempersederhanakannya. Tapi kalau nggak pernah dilepeh, cuma disimpan doang, tiba-tiba aku disuruh lepehin di seminar, habislah kalian kalau ngerti. Itu kan bener nggak mas? Iya. Jadi TFA ini ialah ajang aku belajar menyederhanakan. Jadi dengan ada TFA, dengan seringnya aku jam terbangku seminar meningkat, ya lama-lama aku ketemu analogi-analogi simpelnya. Karena nggak semuanya harus sesuai textbook science. Walaupun di grup Medcon aku kerjanya ngasihin di jurnal. Tapi itu bukan yang dibutuhkan orang ialah pemahaman. Make sense secara analogi. Karena mereka belum sampai. Kalau belum ada waktu dan nggak kerja juga waktunya belajar fisiologi dan biokimia kan. Jadi aku harus menemukan cara menyederhanakannya. Tapi balik lagi basic protokol yang aku buat ya karena aku udah paham duluan. Cuma sekarang aja makanya kan protokol nggak pernah dirubah. Cuma aku lebih bisa menjelaskannya maksudku di awal apa sih buat seperti itu. Kan puasa itu stres loh. Nah, itu sebabnya karena aku mengasih acuan GDP dan orang-orang susah untuk suka kebingungan. Kenapa kok GDP itu nggak bisa turun? Kenapa kok mudah turun sehingga aku harus lama-lama diinduksi? Itulah kenapa aku tuliskan ancestral lifestyle tambahannya untuk menunjukkan di protokol bahwa faktor glikemia 24 jam, glikemia itu ialah kadar gula di darah 24 jam. Tidak hanya terpengaruh oleh makanan, tapi terpengaruh oleh pola hidup 24 jam. Jadi itulah sebabnya aku tuliskan 5 pilar untuk mengingatkan. Kamu fasting di pagi hari, kamu moving di kondisi fasting, kamu relaxing, manajemen stres ya. Kalau dulu aku tulisnya bukan relaxing tapi manajemen stres. Dulu di 5 pilar itu sebenarnya bukan relaxing, manajemen stres. Tapi manajemen stres ini orang suka nggak paham tuh apa. Ya intinya aja hasil dari manajemen stres yang bagus ialah kita relax, betul nggak? Intinya ialah relaxing dan manajemen stres. Baru feedingnya yang udah jelas tertulis protokol apa yang harus dimakan. Ya kan? Baru sleepingnya itu aku jadikan acuan untuk nggak bingung kenapa GDP susah turun. Kalau kamu benar melakukan 5 pilar ini harmonis, mendapatkan GDP di bawah 80 itu encer. Karena secara fisiologinya bisa aku buktikan. Kenapa? Mau nggak pernah makan karbo sekalipun, atau lagi deh, 1 hari kamu nggak kemasukan apapun deh. 1 hari nggak kemasukan apapun unsur glikemia dari makanan dinolin selama 1 hari penuh. Berarti kan nggak ada hubungan makanan ya.
Coba kita mulai dengan relaxingnya bermasalah. Stres berlebihan, kecemasan meningkat. Nggak masuk makanan 1 hari penuh, tapi kecemasan tinggi. Lihat besok paginya. Kira-kira GDP-nya turun apa enggak? Oke? Iya. Feeding-nya aku lupakan dulu. Jelas kalau nggak makan karbo, artinya tidak menyumbangkan glikemia postprandial berlebihan. Betul dong? Walaupun masih ada sedikit-sedikit dari buku, tapi tidak signifikan menyumbangkan glikemia, sumber gula ke darah postprandialnya setelah makan. Jadi itu something yang tidak perlu dicek. Makanya di protokol tidak ada mengukur gula darah sewaktu. Kenapa? Karena gula darah sewaktu itu cuma dibutuhkan untuk melihat glukos toleransi. Selesai. Ya. Kalau kamu nggak makan karbo, buat apa kamu ngecek glukos toleransi? Itu nggak? Jadi tidak ada GDS di protokol karena itu. Karena yang kau kan udah nggak makan karbo. Buat apa kamu ngecek GDS? Kalau kamu makan karbo wajar. Kamu toleransinya udah mulai rendah, diabetes ya wajar. Makan nasi sepiring dulu, gula darah puasa 2-3 jam kemudian masih di bawah 100, kamu diabetes, makan nasi sepiring 200 lebih. Nah, itu kan glukos toleran. Yang aku tulis di protokol cuma GDP. Kenapa? Cuma murni. Aku mau lihat liver ngasih clue apa dari 24 jam kemarin. Jadi tujuan GDP itu memberikan clue dari apa yang kamu lakukan 24 jam kemarin, bukan hari ini. Ngerti nggak sih dia? Iya. Jadi hasilnya itu selalu besok, bukan sekarang. Kamu sekarang puasa, kamu olahraga, kamu relaxing, kamu makan, kamu sleeping, kapan sehatnya? Hari itu yang dijalankan, apa besok baru dapat hasilnya? Besoknya. Besok intip dari GDP-nya besok. Itu yang aku maksud. Make sense nggak sekarang? Ya. Ya. ini yang susah aku jelaskan. Makanya orang suruh nyuruh protokol itu udah dibuat berdasarkan fisiologi. Aku udah tahu, nggak perlu diajarin. Jadi cuman sekarang aku baru bisa menjelaskan itu aja. Dulu susah menjelaskan ini, susah gitu lah. Maksudnya aku nggak punya bahasa sederhananya. Kalau sekarang kenapa aku buat seperti itu, akhirnya orang kan oh gitu. Tadinya kan kenapa harus gini-gini, kenapa harus gini-gini, banyak negosiasi, banyak tawar-menawar ya, udahlah susah. Akhirnya bersyukur lewat TSK, Mas Tio udah perlu jadi alien. Ya, maksudnya desain awalnya itu seperti itu. Kenapa? Akhirnya aku jelaskan kembali kenapa 5 pilar itu sesuatu hal yang sudah terjadi di masa lalu. Seperti yang aku dulu nggak bisa berdebat dengan admin-admin di grup luar. Aku mau menjelaskan lifestyle nggak bisa berdebat karena mereka berpikir ini diet, sedangkan aku mau menjadikan gaya hidup, aku nggak bisa berdebat. Akhirnya aku bergrup sendiri, aku jelaskan sendiri bahwa ancestral lifestyle. Jadi ini, kenapa aku ajarkan nggak usah hitung-hitung? Karena semua itu sebetulnya sudah terjadi di masa lalu. Sudah terjadi. Kenapa? Jutaan tahun manusia hidup di alam liar, bukan di alam perkotaan dan niat diet. Kalau di alam liar, niatnya cuma satu, survive. Setuju nggak? Ya, survive. Kalau kita hidup di alam liar, hidup kita niatnya cuma satu, survive. Betul nggak? Ya. Di hutan bisa nggak niat jadi kaya? What for? Bisa nggak jadi kaya? Enggak dong. Aku mau jadi kaya raya, aku mau punya mobil, mau punya motor. Di hutan loh. Nggak ada. Niat semua makhluk hidup, terutama spesies manusia di alam liar ialah survive. Selesai. Jadi, aku menunjukkan bahwa kenapa aku tidak mau menulis ketogenic, tapi menulisnya langsung fasting on ketosis. Karena aku berusaha menjelaskan fisiologi, bukan menjelaskan pola tertentu. Aku jelaskan bahwa ketosis itu adalah suatu fisiologi yang terjadi pada saat manusia berusaha survive. Itu satu. Kapan timeline manusia berusaha survive? Ya di masa lalu, yang pasti bukan sekarang. Sekarang memang orang berusaha hidup, survive, tapi in reality mereka sebetulnya bukan survive seperti realnya manusia diciptakan di bumi di awalnya.
Survive-nya di alam liar ialah harus bisa makan. Selesai. Betul nggak? Ya. Harus bisa makan, harus bisa melanjutkan reproduksi. Betul nggak? Ya. Reproduksi harus berjalan untuk survival spesiesnya juga. Setuju nggak? Ya. Kan as simply as that. Nah, kenapa ini sudah terjadi? Ya gini. Skip breakfast itu tidak menakutkan. Sudah terjadi berjutaan tahun. Kenapa? Karena jutaan tahun manusia tidak punya kulkas, microwave, gudang dengan es batu nyimpennya. Setuju nggak? Ya. Nah, artinya untuk memulai hari mereka harus survive, kamu harus cari dulu makanannya. Beda sama sekarang. Ayo kerja, cari duit supaya bisa survive, hidup, bisa beli makanan. Oke, bentar. Supaya ada tenaga, saya makan dulu ya. Supaya ada tenaga, makan dulu. Ini sesuatu kekonyolan dalam sejarah umat manusia nggak? Sesuatu kekonyolan dalam sejarah umat manusia. Kenapa? Karena yang mau diburu nanti ialah uang. Makanan udah ada. Modal dasar untuk cari uang. Nah, kalau yang dicari itu makanan. Bentar. Makan dulu. Makan apa? Makan angin. Iya, makan angin. Buat tenaga. Asal jangan masuk angin. Jadi intinya kalau survival itu dicari makanan, impossible nggak? Kalau untuk tenaganya makan dulu, impossible nggak? Berarti kan manusia itu akhirnya secara fisiologi terbukti bahwa the real energi yang manusia gunakan dalam usahanya survival ternyata tidak berasal dari sumber eksogenus dari luar. Ternyata harus bisa diakses secara endogenus. Itulah secara fisiologi kenapa manusia diciptakan memiliki tangki bensin, yaitu body fat. Sepakat? Sepakat. Nah, kalau udah kurus gimana, Mas? Udah kurus? Iya, udah rendah lemak. Coba kurusnya semana. BMI-nya rendah, Mas. Oh, BMI-nya rendah. Lihat. Bukan underweight, tapi dijamin aku underfat. Aku manusia underfat, bukan underweight. Siapa yang berani bilang aku underweight? Ayo. Secara BMI bisa aku buktikan. Secara appearance, nggak mungkin dong. Terus kayak orang underweight, ya kan? Nggak kelihatan kayak kekurangan nutrisi kan? Aduh, sampai berani bilang kecuali virus aja. Emang kenapa kalau virus? Ya betul. Tapi intinya kalau mau adu underweight pastikan itu cuma under muscle. Tapi aku membuktikan sendiri bahwa aku yang under fat dengan body fat cuma 6%, tebak aku harus makan setiap saat kah? Kira-kira sekarang aku udah makan belum? Bahkan dengan tangki bensin cuma 6% di tubuh, dari berat badanku 65 cuma 6% jumlah tangki bensinnya. Mudah nggak aku mengakses lemak di badanku sehingga aku bisa kayak seperti ini? Semakin lama nggak makan, pikiranku semakin drain. Harusnya seperti ini nggak manusia di masa lalu kalau mau survive? Iya, Bang Jadi. Dia belum makan, tapi dia memiliki kemampuan besar untuk mencari makan, sehingga probabilitas dia untuk survive meningkat, betul nggak? Ya. Bayangkan kalau konsep manusia ialah tenaganya dari makanan, nggak sarapan lemes, telat makan siang kelingan. Coba yang cari itu makanan, ketemu nggak makanannya? Ya kalau makanannya di hutan itu dijual, aduh akhirnya nyampe ke tokonya, akhirnya nyampe ke kedainya. Wong dicari yang makanannya dicari aja lari kok. Ketemu aja dia lari kok, nggak bengong, nggak nyamperin kok makanannya. Ayo, bener nggak? Nah, jadi konsep fisiologi di masa modern saat ini, di mana semua tenaga dianggap semua sumber dari makanan dulu, karbonnya mana? Tenaganya dari mana? Itu semua patah nggak teorinya?
Begitu Ya. kita paham ketosis, paham ketosis sebagai fisiologi bukan keto. Ya. Boleh Ya. cari semua penjelasan di luar sana mengenai keto. Terbentur masalah diet, terbentur masalah ketakutan jangka panjang, terbentur semuanya. Kenapa? Konsep dasarnya belum paham. Hati-hati keto diet. Nanti kalau keto lama-lama begitu. Karena diet. Itu yang dipahami banyak masyarakat luas. Makanya aku melarikan diri dari grup-grup luar, membuat grup sendiri, ya, membuat grup sendiri, karena aku mau mengangkat ketosis secara fisiologi dan ancestral lifestyle. Selesai. Agar orang menjalankan ini tidak merasa ini diet yang salah. Karena kalau ini diet, lalu banyak pro kontra. Wah, diet vegan bermasalah. Ada yang bilang vegan. Oh, diet ini bermasalah ini. Karena diet pola makan. Tapi aku berusaha menunjukkan ketosisnya dulu sebagai fisiologi murni manusia yang mau survive. Dan otomatis karena ini fisiologi murni, gimana orang bisa survive di masa lalu untuk mencari makan? Harus otaknya bisa lihat tangki bensin. Walau cuma 6% seperti aku, tetap 6% ini ngirimin ke ton kok ke otak. Ya. Ini nggak sekarang kira-kira? Kalau nggak, kalau gula darah aku cek sekarang mungkin aku udah makin turun. Mungkin gula darah aku udah berapa ya? Udah puluhan kali jam segini. Udah hipoglikemia di darah, tapi tidak mengalami neuroglikopenia. Artinya apa? Penurunan gula darah tidak mempengaruhi neuromotor manusia. Artinya apa? Something else supplying here. Bukan gula yang menyuplai ke situ, tapi keton. Ketonnya dari mana? Dari pipi dari virusnya. Dari mana ya? Sudah hilang. Entah dari mana, walaupun udah tipis, pokoknya masih ada aja yang dari sini. Walaupun udah tipis semua nih, udah tipis nih, udah tipis. Entah gimana, aku cek 6%, masih kirim ke sini. Sampai sekarang belum makan. Susah nggak? Nggak susah. Karena ini fisiologi murni survival di masa lalu. Sekarang bisa tepar orang belum makan sarapan suruh nge-gym kayak aku tadi sirkuit training. Aku habis nge-gym. Aku habis nge-gym malah tambah seger karena nge-gym itu melepas lemak dari simpenanku keluar sehingga lebih cepat diakses oleh otakku. Aku jadi lebih fresh. Jadi moving, bergerak mencari makan, kalau aku olahraga ya, atau bergerak mencari makan, itu tidak menurunkan energinya. Kalau kita mengandalkan makanan, maka semakin banyak kita bergerak, sumber energi dari makanan tadi makin menipis turun. Beda kalau tangki bensin. Makin lama digas, makin ler larinya. Pagi-pagi dipanasin dulu, pagi-pagi dipanasin langsam, dipakai terus, lama-lama makin enteng. Kenapa? Bensinnya dikeluarin makin gampang. Terus dipakai. Itu rahasianya. Jadi ketosis sebagai fisiologi itu cikal bakalnya niat aku buat grup sendiri. Kenapa? Karena aku nggak mau cuma dibilang diet gitu. Seperti grup luar yang aku ditentang. Aku mau jadi grup pertama yang menjelaskan ketosis secara fisiologi murni. Nggak ada hubungan dari, walaupun akhirnya yang diomongin sama orang yang lihat grup kita berkembang cepat, akhirnya kalau mau ngejelekin kita, ngejelekinnya pakai apa? Diet bukan? Pola makan bukan? Iya, konseptualnya sama. Karena mereka nggak paham, nggak mau benar-benar belajar dan paham. Kenapa? Niat awalku ialah mau jadi satu-satunya grup dulu yang menjelaskan ketosis itu nggak secara diet ketogenik, tapi secara fisiologi murni ancestral. Boleh cari grup di luar sana yang bisa menjelaskan kayak aku. Cari, ketemu, kasih tau aku, japri aku. Mas, ada yang menjelaskan kayak Mas Tio. Di dunia, grup manapun keto, cari yang menjelaskan ketosis seperti aku. Kasih. Misalnya khawatir aku plagiat. Buktikan. Ayo Mas, suaranya hilang. Ini memang insinyur ngomong kesehatan. Jadi lebih detail. Soalnya pondasinya duluan nih.
Ketekan ya Mas. Coba. Enggak, tadi aku mau unmute, tapi host not allowed partisipan to unmute gitu. Oke. Nah, tadi aku pas hilang sampai di mana tadi penjelasannya? Gak ada grup Yang keto pas lain yang fisiologis. Nah, Oh, itu hilang aku lagi. nantang ya. Yang nonton Udah. Itu aku nantang siapapun yang nonton sekarang maupun nanti yang menonton YouTube-nya untuk mencari kesamaan cara menjelaskan, mengeksplain dirinya sendiri, grup itu sendiri atau ketosis seperti yang aku jelaskan. Aku challenge. Justru itulah kenapa aku buat grup sendiri, karena awalnya di luar negeri pun ngotot ini diet. Aku nggak suka. Kenapa? Karena itu kesan suatu diet yang hanya dilakukan jangka waktu tertentu. Iya. Sedangkan awal aku ciptakan, aku meyakinkan diriku agar bisa dipakai oleh Alif. Kalau aku mau memakai buat Alif, aku harus yakin ini bukan diet. Iya. Iya dong. Ya. Kalau diet, aku harus nanya orang lain yang tahu lebih diet itu gimana. Tapi karena aku mau melakukan untuk anakku sendiri, aku harus meyakinkan bahwa ini sesuatu yang natural. Ya. Sudah terjadi. Normal. Kayak misalnya kalau orang sekarang normal makan nasi. Normal karena udah aman. Nah, kalau nggak makan nasi kan menjadi sesuatu yang tidak normal. Gimana aku bisa explain diriku sendiri? Karena zaman dulu nggak ada yang bisa ditanya. Zaman dulu nggak ada yang bisa ditanya. Dokter pun nggak ada tanya. Jadi aku harus memahamkan diriku sendiri. Dari hasil pemahamanku, itulah kenapa aku punya konseptual sendiri, original, bukan contek siapa-siapa. Makanya aku berani challenge. Cari grup di luar negeri. Dimanapun, cari apapun yang mirip dengan fasting on ketosis buatanku. Cara menjelaskannya, acuannya, cari yang udah ngerti fisiologi. Kalau ada, kasih tau aku. Buktikan. Aku jamin nggak ada. Pure dari pikiranku. Desainnya juga dari aku. Tapi aku harus membuat make sense-nya dulu. Itu sebabnya. Kalau kita udah mulai memahami, makanya aku bilang sampai di luar negeri ya, sampai kemarin ILCC 2019, mereka salut lihat banyaknya dokter-dokter di KF. Dokter-dokter di luar negeri itu kalau di grup-grup FB itu nggak banyak, paling cuma 1, 2 apa. Jadi dokter itu nggak banyak di luar negeri yang dalamin keto. Makanya begitu ada yang dalamin keto, mereka sering jadi pembicara, sering gampang keangkat. Contohnya Georgia Aid, contohnya siapa? Karena mereka yang akhirnya menerima. Tapi ini mereka kaget lihat di KF ratusan dokter menerima. Kenapa? Karena aku berhasil menjelaskan KF secara fisiologi, bukan diet. Aku tidak mengajak dokter-dokter untuk diet, mengajak dokter-dokter memahami fisiologi, dan mereka yang paling mudah aku jelaskan. Ya, karena dengan dokter-dokter para nakes memiliki fondasi minimal udah pernah belajar, jadi kalau aku udah ngomong sesuatu fisiologi nggak berat jelasinnya kayak jelasin awam. Itulah kenapa banyak nakes yang tertarik, karena make sense-nya fisiologi, bukan diet katanya ini sehat, katanya itu sehat, nggak ada itu. Mereka kalau ketemu aku atau di seminar ataupun nanya sama aku, bahasanya nggak pernah nanya makan apa, levelnya udah beda. Levelnya fisiologi dulu, paham fisiologi baru jalankan. Itu caraku mengajak membuka mata dunia medis di Indonesia yang bikin orang bule itu pada bengong kemarin di LCC. Kenapa? Karena caraku mengajak ialah bukan mengajak diet, mengajak paham fisiologi dulu, mengingatkan, merefresh kembali, atau insya Allah menginlight sesuatu yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Aku memunculkan suatu shocking truth dari fisiologi yang nggak pernah dipelajari sebelumnya, atau pernah dipelajari tapi nggak nyambung kalau ternyata arahnya ke situ. Aku bukakan mengenai gimana tubuh manusia, sistem biologi manusia secara engineering, desain gimana manusia survive, mana dia
mencari makan, bukan mencari uang, mencari makan, harus bisa mengakses tangki bensinnya. Kendala di otak yang tidak bisa langsung mengakses lemak karena adanya blood-brain barrier, sehingga ketosis hanyalah merupakan translasi di liver, sehingga lemak yang merupakan real tangki bensin bisa dikenali otak lewat translasinya di liver menjadi keton, dan akhirnya otak bisa ikut kenal tangki bensin. Karena otak yang paling penting untuk kenal duluan. Kenapa? Karena semua lokomotor manusia kontrolnya di sini. Sebesar apapun otot kita, nggak ada gunanya kalau di sini nggak bisa akses lemak. Kalau di sini cuma akses gula dan gulanya hilang, walaupun otot, jantung dan sebagainya bisa akses lemak, langsung bermasalah semua begitu gulanya berkurang. Di otak, jadi bioenergetik di otak ialah yang utama. Kamu kekurangan gula di otak, walaupun jantung bisa pakai lemak, percaya deh, berdebar. Kamu punya otot besar, bisa ngangkat besar, otot paha gede, bisa lari kencang, otak kekurangan gula, percaya deh, lemes. Akses energinya dari lemak ke otot dan sebagainya masih dapat, tapi kontrol seratnya udah nggak mengizinkan, otaknya sudah kehilangan. Kamu pencernaannya bagus, makannya enak, apa-apa, langsung makan meningkat, nggak ada inflamasi, otak kekurangan energi, langsung bermasalah pencernaan. Kenapa? Kontrol enteric nervous system yang yang ke usus kita, kontrol lambung dan kontrol pencernaan kita, semua terhubung di otak. Otak inilah pusat untuk memproses semuanya. Jadi konyol kalau manusia tidak mementingkan otak lebih dulu. Karena semua kelebihan kamu fisik lainnya di perifer nggak ada artinya kalau ini kehilangan bioenergetiknya duluan. Jadi konyol kalau konsepnya ini pakai gula. Konyol nggak? Baru paham nggak kenapa ini konyol kalau pakai gula? Konyol karena gula terbatas oleh waktu. Sekarang gula nggak terbatas waktu. Kenapa? Dari pagi kamu mendapatkan sumber gula mudah kok. Dan nasi uduk. Ada bubur ayam. Gula luas. Coba kamu tinggal di alam liar dan otakmu pakai gula. Selesai. Tungguin tuh pohon gula. Tungguin tuh jagung berkembang. Tungguin tuh dapat singkong. Gula turun bukan makin banyak kalau gula diisi ulang. Selemah itu kan manusia isi bensin berulang kali harus dari makanan. Nah, gimana kalau makanannya nggak siap? Nah itu dia Mbak. Kalau real human dong. the real human KF bukan begitu cara menjelaskannya. Karena apa? Kalau cuma tahu ikut diet ini makannya ini, nanti makanannya disuruh hati-hati. Hati-hati lo makan daging. Hati-hati lo kebanyakan makan ini. Hati-hati lo kebanyakan makan itu. Betul nggak yang diserang itu? Coba katanya. Makanya aku berani mengumpulkan nakes-nakes di grupku untuk brainstorming denganku. Kenapa? Karena aku mau mengubah pola berpikirnya. Dan aku yang paling ready untuk menjawabnya. Ya kan? Walaupun ya jujur, gak banyak ahli gizi yang mau menerima. Ya kan? Jujur ya, kita gak boleh. Walaupun udah ada yang terbuka. Bahkan di grup kita ada SPGK loh, udah mulai terbuka. Ya. Tapi jujur, kalau hanya membahas gizinya, KF itu anti mainstream. Kalau hanya membahas gizinya. Ya. Karena nggak masuk akal secara gizi dengan konsep yang dipelajari sama ini. Masalahnya orang kalau mau survive di alam liar, mereka nggak punya ilmu gizi. Maka cuma mau hidup. Saya harus memasukkan sesuatu mulut saya supaya saya bisa tetap survive. Survival itu makanan.
gimana cara saya bisa makan. Selesai di situ dulu, nggak usah banyak ilmu mengenai gizi. Kalau kamu di alam liar tidak ada yang ngajari gizi, tapi kamu harus hidup gimana? Apa yang pilihan kamu paling primal, paling primitif, tanpa ilmu. Aku nggak mau makan ini ya, kolesterol. Nggak ada itu di hutan. Aku nggak mau makan itu, takut darah tinggi. Nggak ada yang mikir kayak gitu. Ilmunya belum ada. Oke, paham ya? Ya. Jangan diperumit, ilmunya belum ada. Tapi basic insting mereka, karena mereka memakan sesuatu yang bergerak, karena kalau yang diam di tempat mereka makan nggak enak rasanya, karena belum bisa kening kah, belum tumis kah, belum bisa belin kah, jadi nggak enak kalau dimakan, dipetik, dimakan nggak enak. Akhirnya mereka nggak milih itu yang diam di tempat. Mereka lebih milih yang bergerak. Apa yang bergerak? Tapi kok yang bergerak ke sana? Gue kejar. Itu insting dasar mencari makan di alam liar. Nggak punya ilmu vitamin A sampai Z. Makan nggak? Punya ilmunya nggak? Ilmunya nggak? Ilmu alam. Nggak ada. Ilmunya ilmu alam. Setuju, primitif. Ya. Jadi konsep sehat itu sebetulnya bisa dilihat 24 jamnya orang di alam liar. Kita cuma berusaha menduplikasinya di alam modern. Kenapa? Alam modern tidak membuat insting dasar kita, primitan kita untuk melihat kebenaran yang melihat. Kenapa? Karena aku keluar rumah banyak yang nawarin. Ya. Tukang bubur kacang hijau lewat, bubur yang lewat. Mereka tuh liar, beredar. Makanya kita juga pikiran jadi liar. Itu loh, itu aja. Nah, jadi dengan konsep aku menjelaskan awalnya itu kenapa aku buat grup FB maunya sendiri, akhirnya cara aku menjelaskan cara menjaga KPI sendiri, dan kenapa aku kasih pantauan GDP, kenapa aku kasih pemilihan makanannya di tiap fase agar sesuai fisiologi supaya membentuk kalori restriction tidak disadari seperti di alam liar. Iya dong. Kayak di alam liar kan pas mereka habis berburu, mereka pulang, mereka santai, mereka bakar makanannya, ya masaknya simple kan, bakar atau rebus. Pas mereka makan, ini kita makannya udah di gua, matahari udah terbenam, jangan banyak-banyak ya, kan bisa gendut. Takut gendut di hutan, gak bakal gendut, aku yang jamin. Udah untuk kamu bisa makan yang sekenyangnya, karena kamu berhasil dapat rezekimu hari ini. Makan ikannya dimakan, ayam dimakan, kalau bisa mereka sampai pengen puas, kenyang. Jangan tidur dulu, jalan-jalan dulu. Jadi ngomong kayak gitu. Iya. Kamu udah koma nih, udah gak bisa apa-apa, udah napasnya udah pendek, tidur. Ini kan karena yang dicari untuk sarapan itu makanan, ketemu hewan berhasil diburu, rasanya sama nggak kayak dapat 1 juta? Sama. Yang didapat ikan, yang didapat kijang, tapi rasanya 100 juta. Kepuasannya seperti orang sekarang dapat 100 juta, bayangkan. Jadi menjadi kaya, merasa kaya di alam liar, merasa puas seperti orang kaya di alam liar itu mudah. Kenapa? Temukan makanan. Dapat harapan untuk hidup. Selesai. Kalau sekarang stresnya tinggi, kenapa? Kapan ya bisa beli mobil? Belum jadi OKB. Itulah alam modern. Makanya kita mengingatkan kembali yang benar itu hidup seperti di alam liar, tapi karena nggak mungkin menjalankannya di alam liar lagi, kita ambil kisi-kisi apa, ritme hidup mereka seperti apa, sampai ketemu pemilihan makanannya di jendela makannya, tapi juga ritmenya seperti apa yang mereka lakukan dari pagi. Nggak ada yang nyuruh puasa, tapi mereka nggak bisa makan. Nggak ada yang nyuruh olahraga, tapi mereka harus bergerak kalau cari makan. Nggak ada yang nyuruh relax, tapi mereka otomatis relax kalau ketemu makanan. Ya. Begitu makan, nggak usah diajarin. Awas jangan kebanyakan karbo, nggak ada yang ngajarin. Tidurnya jam berapa? Oh, lampu masih terang, nggak ada. Matahari terbenam, selesai. Lampumu cuma api. Tidur jam 12 ya? Ya.
Jam 12 mau nontonin di api ada orang main bola gitu. Ada. Tapi membayangkan cara mereka hidup dalam liar bisa jadi kunci menemukan pola hidup sehat dan kita masih bertanya-tanya saat ini. Gimana saya untuk sehat? Harus makan apa? Olahraga apa? Tidur jam berapa? Tunggu dulu jurnalnya. Kanan. Dicontohkan jutaan tahun harus survive. Ikutin. Kita belum ketemu dalam bentuk penelitian, tapi sudah ada histori yang tidak bisa dirubah-ubah. Karena sudah terjadi. Kalau itu mereka, kalau nggak sarapan itu salah, mereka sudah punah. Kalau nggak makan karbo itu salah, mereka sudah punah. Kalau tidur cepat di malam hari itu salah, mereka sudah punah, cepat sakit. Tapi ternyata enggak. Clue-nya udah ketemu. Clue untuk diduplikasi sekarang. Walaupun sekarang sulit untuk menduplikasi itu, tapi kita tetap berikhtiar berusaha untuk menselaraskan. Gimana ketemu pola yang sama, kenapa? Karena itulah, dengan cara seperti itulah sistem biologi manusia bisa terjaga keawetannya mesinnya. Seperti clue dari alam. Itulah kenapa Mbak cuma nanya satu hal, cuman aku suruh dare to declare, akhirnya aku ceritanya nggak selesai sampai sekarang. Sampai udah jam 3. Kenapa? Karena dengan aku cerita A sampai Z DKF dari sejarahnya sekarang, aku yakin Mbak sudah berani declare mengenai diri Mbak. Nggak takut lagi dengan nggak makan karbo, jam segini belum makan. Ini juga buat para warrior lain yang bertanya, gimana saya menghadapi customer, gimana saya teman-teman saya menjelaskan ke mereka kalau saya KF. Dengan nonton YouTube ini, jadilah pede karena kalian menjalankan gaya hidup yang ternyata the truth of human metabolism. Jangan takut declare about who you are, mengenai apa yang telah kita pahami, apa yang kita tadi telah pahami lebih dari mereka yang belum tahu. Walaupun kita sendiri dengan lingkungan kita, kayak aku sendirian, siapapun di sekitarku, aku tidak jadi follower. I'm the leader. Tadi sampai di mana, Mas? Tadi sampai di mana, Mas? Ya, jadi kalau dengan ceritaku tadi, Mbak, akhirnya berani declare, selesai masalah Mbak. Mbak nggak usah pusing. Karena Mbak sudah tahu cara menjawabnya. Kenapa? Dan Mbak nggak takut dibilang negatif lagi. Oh, kamu diet keto ya? Bahaya loh. Nggak, saya nggak diet keto. Jelaskan seperti aku. Nggak ngerti yang dijelasin itu. Nggak ngerti. Oh, sebentar, aku nyimpen video TF aku di YouTube-nya. Kalau perlu, gunakan YouTube hari ini sebagai model untuk menjelaskan who you are di sekitarmu. Percaya nggak? Kita berani declare, justru kita yang inspiring. Tadinya kita diintimidasi, gaya hidup kita mengintimidasi mereka yang belum bisa mengikuti. Percaya nggak, Bu? Percaya nggak? Yep. Ya kan? Agree. Kebanyakan orang di luar yang membuli kita, itu sebetulnya kenapa? Kenapa orang-orang bully kita, tapi kita santai aja? Karena mereka terintimidasi, tidak sanggup cari excuse gimana supaya karbo penting, kebingungan. Ya. Face to face sama aku bilang karbo penting, mau bawa profesor sekalipun aku hadapin. Benar, aku foundernya, aku berani. Face to face kita debat ilmiah terbuka. Tonton live semuanya. Siapapun mempertahankan karbo, aku bilang karbo nggak esensial. Dah depan face to face lebih. Berani aku, tantangin aja. Jadi kalau cuma baru level bully-bulian, artinya mereka yang terintimidasi. We are on the right track. Percaya ke diri sendiri, declare ke siapapun di sekitar kita, sehingga kita tidak, bukan kita yang ditekan. Lalu nggak asik loh. Ada excuse-nya. Ya memang aku bisa aja sih makan sekarang, tapi aku kan lagi berusaha mensinkronkan pola hidupku seperti orang yang jutaan tahun hidup di masa lampir yang tidak selalu makan. Aku lagi berusaha mensinkronkan, aku nggak mau ngikutin nafsuku terus.
Karena kalau aku ikutin nafsuku di zaman modern seperti ini, ya hilang Mas. Ya. lagi Halo itu Mas. aku menunggu. Halo Mas. Ya, Jelas nggak suaranya? orangnya agak hilang Ya. putus. Dah? Oke, oke. Ya. Kalau orangnya, kenapa kamu nggak mau makan? Ya bukan aku sosokan diet, tapi aku lagi berikhtiar supaya aku lebih sehat. Ya. Aku nggak mau selalu makan, aku mau membatasi jendela makan. Deh, waktu jendela makan, aku makan deh. Pas makan, boleh dong aku milih. Allah udah makan aja, ini enak, ini enak. Nah, aku lagi mau ikhtiar lebih sehat. Bukannya sombong, bukan diet. Mau berikhtiar lebih sehat. Aku memilih tidak makan unsur yang memberikan gula ke tubuhku, yaitu karbo. Jadi aku makan deh yang tidak memberikan unsur gula secara fisiologi tubuhku. Aku makan ikannya, telurnya, ayamnya. Boleh dong. Pilihan. Hidup itu pilihan. Ya. Jadi untuk kita bisa memilih tanpa tertekan, declare ourselves. Jangan bersembunyi. Jangan malu-malu tunjukin identitas. Kenapa? Nanti aku dibully Mas kalau aku keto. Makanya jangan bilang kamu keto. Bilang kamu fasting on ketosis. Aku KF. Ini gaya hidup. Aku nggak bisa jelasin kayak Mas Tio. Tunggu YouTube video ini. Pakai. Usah kalian jelaskan. Aku yang jelaskan. Gak terima. Kasih HP aku. Kalau mau debat sama aku boleh. Percaya kan? Itu siapa dia? Bukan dokter, bukan apa. Ya biarin. Kalau bukan dokter, situ dokter. Harusnya berani dong kita diskusi terbuka. Karena kalau ilmu katanya. Gituin aja. Jadi jangan kalah dengan titel duluan. Aku nggak punya titel. Mau diajak ngomong apapun, aku bisa ngikut. Ayo. Ya kan? Harusnya nggak perlu takut dong. Gitu aja. Jadi nggak usah kita takut dengan jati diri kita. Kalau perlu, gunakan video ini sebagai aku mewakili untuk menjelaskan who you are. Jadi kamu tidak terintimidasi dan bahkan sekitarmu nanti terintimidasi. Kok dia bisa ya? Kok Mbak Saraswati bisa ya nggak makan? Kok bisa ya dia nggak berat badannya stabil? Kok bisa ya jadi awet muda, Cile? Terbukti sudah itu. Akhirnya lingkungan kita terintimidasi. Akhirnya kita menginspirasi. Akhirnya kita jadi leader, mereka jadi follower. Itu baru. Mantap. Dan kita yang kalah. Jadi pertanyaan simpel Mbak di awal diterjemahkan sepanjang ini. Tapi itu terbukti Mbak. Kenapa dari nggak lebih dari 20 orang yang tahu KF langsung dari aku bisa sampai ratusan ribu karena seperti sekarang. Kenapa? Karena aku iklan kemana-mana atau kalianlah semua iklan berjalannya. Paying forward ke depan. Rasa sehat. Ajak yang lain lebih sehat. Supaya kita lebih sehat. Tanpa paksaan. Semua harus tanpa paksaan. Betul nggak? Ya. Oh kamu harus KF supaya sehat. Jangan paksakan. Tunjukkan dengan cara jadi living proof. Kita jalanin. Orang itu kok bisa ya? Nah kayak contohnya ini kita Mbak Saraswati. Mbak Saraswati kan juga kan terinspirasi dari melihat kan? Ya. Kan? Ya. Kok bisa nih? Kok ini bisa kan? Akhirnya mau mencoba kan? Akhirnya apa? Akhirnya Mbak jadi followernya bukan? Ya. Nah, mungkin Mbak di awal bisa aja Mbak jadi termasuk bagian yang terintimidasi. Tapi kan bahaya. Hati-hati loh. Bisa aja Mbak dulu awalnya gitu dulu. Bisa aja, aku nggak tahu. Tapi akhirnya melihat konsistensi seseorang menjalankan, melihat perubahan nyata, akhirnya membuat penasaran. Kok bisa? Betul nggak, Mbak? Ya. Itu yang aku maksud. Itulah warrior. Mbak menjadi seorang warrior. Ya. Enjoy. Enjoy. Dan enjoy sekarang siapa tahu menginspirasi. Ya, kita nggak tahu kan? Ya kan? Insya Allah rantai inspirasi ini juga merupakan rantai pahala. Kenapa? Sedekah ilmu yang bermanfaat kan? Ya. Udah aja story kemana-mana. Akhirnya sadar. Thank you. Sekarang seru. Wow, terima kasih banyak.
Mbak Saraswati bisa bantu dari sisi psikologi juga nih. Nanti aku juga bisa. Ini seru deh, ya kan? Insya Allah. Banyak mindset yang bertebaran memang di grup kita, Mas. Jadi prestasi puasa, prestasi stamina yang tahu-tahu meningkat pada saat awal adaptasi, itu terkesan kayak berusaha dipertahankan. Nah, dan itu yang berpotensi jadi over adaptasi, berarti begitu. Tapi moga-moga nanti Saraswati juga bisa ketemu tuh cara untuk ininya. Halo Mas. Wah, ini Mas Tio lagi ada. Monggo Mbak Saraswati bisa ini kasih closing statement ya. Silakan Mbak. Oke. Iya. Jadi mungkin kalau dulu gitu ya, kalau dulu saya ini PD-nya payah deh gitu ya. Karena memang berat badan juga tidak terlalu berat sih sebetulnya. Tapi kalau diukur dengan tinggi badan saya sih, saya merasa berat. Dan akhirnya saat ini saya menjadi PD juga, percaya diri gitu kan. Maka badan lebih enak, lebih enteng, mudah tidur gitu ya. Yang jelas membuat stamina lebih bagus lah gitu. Bagaimanapun juga memang saya percaya bahwa back to nature itu tidak ada yang buruk. Karena memang alam ini sebetulnya sudah disiapkan Tuhan. Kita memang harus hidup di alam, belajar dengan alam. Yang membuat suatu, ini tadi garis besarnya yang paling saya suka adalah lifestyle yang ditawarkan. Jadi benar-benar lifestyle it's very important ya. Ya. Hanya kita belajar mencoba mengajak mereka untuk merubah mindset memang tidak mudah, pola yang dirubah gitu. Tetapi setidak-tidaknya dengan makin banyak pengguna yang bisa menunjukkan sekarang ini nggak perlu deh punya asuransi kesehatan karena kita bisa sehat dengan sendirinya secara alami. Saya rasa itu. Terima kasih banyak sekali Mas Tio yang luar biasa. Keren Mas. Itu penentunya keren tuh, bisa menginspirasi supaya sehat ya. Itu. Iya. Jadi kalau di dunia kedokteran ada pengobatan komplementer. Kalau saya bilang lifestyle ini adalah komplementer kita deh. Ya betul. Mencari solusinya secara alami dari kalau Mbak Bia tadi bilang back to nature bukan hanya nature makanannya. Back to nature ialah kita benar-benar membayangkan kalau kita di wild nature seperti apa. Jadi back to nature ialah pola hidup in nature. Pola hidup di alam seperti apa in nature. Jadi kita nggak, wah back to nature dong makannya. Jadi makan apa? Di nature kan banyak daun-daunan. Banyakin makan daun-daunan nature. Salah. Konsepnya bukan seperti itu. Kalau orang, bayangkan orang yang benar-benar hidup di alam liar. Walaupun banyak daunnya, itu nggak digeragotin. Karena kita kalau membayangkan back to nature, harus dengan insting di nature juga. Jangan berhenti cuman konsep nature, tapi nggak paham kalau di nature apa ilmu seperti apa. Itu yang harus back to nature-nya ialah kapan bangun, apakah kalau di nature kita bangun langsung makan? Apakah kalau di nature kita nggak gerak-gerak, cuma duduk-duduk? Apakah di nature kita banyak pikiran stres? Apakah di nature kita banyak makan karbo? Apakah di nature kita begadang? Bayangkan, baru bisa benar-benar back to nature sebagai pola hidupnya. Dan insya Allah bisa mereverse apapun sindrom metabolik atau masalah yang sudah dialami sekarang. Coba meriset kembali dengan cara hidup sebenarnya manusia di alam liar, in nature. Nah, itu baru keren. Thank you Mbak Saraswati dan juga terima kasih banyak Mbak Saraswati. Ya. Thank you. Menjelaskan secara sisi esensi bahwa nature jadi itu bukan cuma hanya dari makanan. Ya. Real nature. Real nature ya sampai ke pola hidupnya juga. Iya, harus gitu. Apa nanti? Oke, Mas Tio, terima kasih juga untuk selalu setia mendampingi dan menjawab tanpa lelah pertanyaan-pertanyaan yang dari newbie, dari siapapun. Semoga nanti ke depannya kita
pasti ada narasumber yang lebih menginspirasi lagi, ya. Ini juga udah menginspirasi kok, Mas Saraswati, keren nih. Tiap tema itu saya pernah selalu menginspirasi, tiba-tiba membuat kita bisa menjelaskan sesuatu yang tidak terduga. Ya, makanya serunya secara spontan ya seperti ini. Harus akhirnya ilmunya bisa keluar sendiri. Iya, kalau enggak pasti itu jadi alien terus. Iya, karena kalau enggak harus dilepehin, learning by doing. Oke, thank you Mas Tio. Ya, Teman-teman, waktu juga yang membatasi, pastinya teman-teman tetap menyimak, tetap stay tune, tetap belajar, semangat, ya, mengenali badan sendiri, semangat back to nature, tidak hanya dari makanan, tapi juga pola hidup. Kenali batasan kemampuan tubuhmu, ya, supaya teman-teman tidak lagi bingung atau galau, mesti makan apa atau apapun, ya. Sampai jumpa dan salam sehat. Dadah.